Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Adik-adik sekalian, hari ini kita lanjut untuk perkuliahan di analisa proses bisnis. Hari ini kita spesifik ngebahas mengenai use case diagram ya. Jadi bagaimana menuangkan proses bisnis tersebut itu menggunakan use case. Gitu. Nah, kemudian dari sini juga nanti kalian bisa turunkan dia jadi beberapa dokumentasi. Terus kita belajar juga bagaimana penulisan use case itu yang benar, yang mana yang salah, kemudian yang mana yang benar untuk di pemrosesannya dan seterusnya itu akan kita bahas lebih dalam di use case diagram. Oke, use case diagram ini awalnya digunakan ya untuk menggambarkan interaksi dari si aktor, si pengguna sistem atau aktor. Kalau kemarin kan kita udah tahu siapa aja aktornya, kemudian diturunkan menjadi sebuah data flow diagram, kemudian kita juga punya aktor yang masuk di swimline, kemudian kita gambarkan alur aktivitasnya mereka dari mana ke mana, itu udah sangat clear digambarkan melalui activity diagram, kemudian DFD juga. Nah, use case diagram ini lebih spesifik ke apa aja sih yang bisa dikerjakan si user gitu. Jadi apa aja sih interaksinya si aktor ini ke dalam satu skenario. Gitu. Jadi ada namanya aktor atau pengguna sistem, kasus atau use case, kemudian langkah-langkah skenario. Ingat, semua use case itu menggunakan kata kerja. Jadi ketika kita mau menggambarkan nanti, itu harus pakai kata kerja. Kedua, use case ini awalnya dipakai untuk pengembangan UML sama Jacob et al. Itu tahun 92. Di model utama dari UML itu dia gunakan use case. Jadi kemarin kan UML itu sebenarnya ada turunannya ada banyak, ada activity diagram, ada use case diagram. Nah, itu adalah requirement dari UML semua atau istilahnya Unified Modeling Language gitu ya di dalam. Nah, apa aja sih kegiatan di use case diagram? Yang pertama kita akan tahu bagaimana sih mendefinisikan suatu sistem. Yang kedua adalah penemuan dari aktor dengan use case-nya. Terus yang ketiga bagaimana kita mendefinisikan relasi antara setiap use case. Yang keempat kita ngevalidasi modelnya. Nah, ingat use case ini tidak hanya untuk menangkap kebutuhan sistem baru, tetapi juga digunakan ketika kita mau generate. Gitu. Jadi ketika kita mau generate yang hasil yang baru dari suatu sistem yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk teknik pemodelannya ini yang digunakan dia akan menggambarkan ya, apa yang harus dilakukan oleh sistemnya sama apa aja sih yang sudah dimiliki sama di sisinya sistem. Nah, untuk penglihatannya sih kalau kita mau lihat lebih detail di dalam satu program, ya kita pandang dia dari sisi black box gitu. Nah, black box itu apa? Kalau kita cerita kayak pesawat gitu ya, hal yang paling pertama dicari di pesawat itu adalah pasti black box kalau dia hilang kan. Nah, itu kan dia merekam ya, merekam apa aja kejadian yang terjadi dalam suatu pesawat itu. Nah, kita di sistem itu pun kita sama. Black box itu melihat dari sudut apa aja sih fungsionalnya di sistem tersebut. Jadi kalau ada kata testing black box artinya kita menguji dalam sisi fungsionalitas sistemnya, fungsinya gitu ya. Nah, fungsi utama dari use case diagram ini ada beberapa yaitu adalah menjabarkan kebutuhan fungsi dari sistem, memberikan gambaran jelas tentang apa yang dilakukan oleh sistem, kemudian menyediakan dasar untuk membentuk uji coba, kemudian menyediakan kemampuan untuk menelusuri kebutuhan fungsinya, gitu ya. Nah, untuk beberapa lambang use case itu bisa dilihat di layar kalian. Jadi ada kayak kalau kita melambangkan aktor dia kayak stickman kayak gini. Kemudian untuk gambarin use case-nya kita biasanya pakai lingkaran. Kalau mau yang bagus sih dia lingkaran yang elips. Nanti sebentar saya akan perlihatkan. Untuk toolsnya itu kalian bisa lanjut pakai yang kemarin ya, bisa pakai StarWML yang kemarin. Itu bisa digunakan kembali. Kemudian kalau mau bikin catatan atau notes itu bisa kita pakai dengan lambang seperti ini. Include data bisa menggunakan garis putus-putus. Extend data kita bisa masukkan seperti ini. Kemudian kalau kita merelasi gitu ya, ada hubungannya, kita pakai tanda garis. Kalau relasinya pasif artinya dia menuju ke sesuatu, ya udah berarti lambangnya garis panah.
Kemudian kalau dia generalisasi, ya dia modelnya akan seperti ini. Jadi ini kelihatan ya, jadi bagaimana relasi aktif, relasi pasif, sama generalisasi. Nah, use case ini dibuat untuk keperluannya aktor gitu ya. Jadi dia kayak apa sih yang bisa dikerjakan di dalam sistem, bukan bagaimana itu sistem kerjakan. Sekali lagi yang mesti kalian ingat, use case itu menggambarkan apa aja yang bisa dikerjakan oleh si aktor, bukan sistem. Kalau kalian menjelaskan sistem, itu nanti jatuhnya ke DFD ataukah jatuhnya ke activity diagram. Kalau kalian menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh si users, oke, pakainya adalah use case. Itu mesti diingat ya. Kemudian use case itu juga diberikan nama, itu menyatakan hal apa gitu yang dicapai sama interaksi dari aktornya. Use case ini dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse. Jadi kayak gini ya gambarnya. Kemudian use case ini biasanya dia gunakan verb atau kata kerja. Jadi apa namanya, menabung gitu ya. Ada kata menabung, bukan tabung. Jadi misalkan menabung di bank. Nah, bukan tabung di bank, tapi pakai kata kerja atau verb menabung. Nah, nama use case ini boleh terdiri dari beberapa kata. Kalian bisa tulisin lebih dari satu suku kata boleh. Dan tidak boleh ada dua use case yang mempunyai nilai yang nama yang sama. Ini yang mesti diingat. Bundaran elips itu nantinya nggak boleh ada namanya yang sama. Nah, yang ketiga, sebuah use case itu harus bisa punya dokumentasi. Gitu ya. Dokumentasi itu digambarkan dengan gambar yang ada di bawah, seperti itu. Kemudian gunakan lambang di bawah ini yang ditarik garis putus tanpa tanda panah untuk memperjelas dokumentasi dari aplikasi. Jadi ingat, kalau aktivitasnya digambarkan dengan bundar elips, kalau dokumentasi datanya digambarkan seperti ini. Nah, untuk sebuah sistem yang besar, biasanya kita akan buat namanya package gitu ya. Jadi kalau kalian lihat nanti sistemnya ada besar, dia ada subkomponen lagi, kita bisa buat dia dalam satu package diagram. Ya, dari satu package diagram. Kemudian kita bisa letakkan use case utama dari pojok kiri diagram. Ingat, dia selalu mulai dari kiri ke kanan ya. Itu mulainya dari orang baca use case itu dari kiri ke kanan. Bisa juga dari atas ke bawah, gitu. Atau dia dari atas ke kiri bawah. Jadi ini terserah dari model kalian. Ingat, use case diagram ini juga tidak terpengaruh sama urutan waktu. Jadi meskipun kita apa namanya, buat dia supaya bisa dibaca sedemikian mungkin, intinya adalah bagaimana kalian nyusun supaya dokumentasinya itu bisa dibaca dengan baik. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada nasabah membuka rekening, kemudian menyimpan uang, mengambil uang, menutup rekening. Jadi ini sebaiknya ada kata-kata kerja. Ya, kemudian setiap case itu ada dokumentasi. Ini contoh dokumentasinya. Nah, use case diagram itu selalu diawali dengan aktor. Jadi ingat ya, tidak mungkin tiba-tiba ada lingkaran elips. Dia selalu harus ada aktornya. Kemudian bernilai dari aktor secara lengkap dan dia punya fungsi dalam satu kelas. Jadi macam kayak gini, pembuatan kwitansi, ya, jadi pembuatan kwitansi, ini contohnya. Dia bisa kita tuliskan seperti ini, kita bisa tuliskan juga di luar. Tapi kebanyakan sih yang saya dapat, kalau kita pakai Star Wars itu bisa nulisnya di bagian bawah, oke, dari lingkaran. Jadi apa nama dari case-nya bisa dituliskan. Nah, untuk aktor use case diagram itu dia menggambarkan orang. Jadi kalau kalian punya sistem, subsistem, eksternal sistem, entitas dari luar yang di luar dari aplikasi utama, itu bisa kita sebut sebagai aktor. Gitu ya. Nah, aktor ini dia akan melakukan proses penginputan data. Gitu. Jadi dia akan melakukan penginputan data, dia juga akan terima informasi dari sistem. Tujuannya adalah berkomunikasi dengan sistem. Nah, dia akan komunikasi baik itu pengiriman ataupun di sisi penerimaan pesan datanya. Nah, aktor biasanya menggunakan kata noun gitu, atau objek gitu. Kemudian digambarkan menggunakan stick figure. Biasa ada gambar kayak gini, atau gambarnya kayak gini, atau gambar yang kayak gini. Intinya adalah dia digambarkan dengan gambar visual atau figur. Jadi kalau mau yang mudah sih nanti pakai aja Star UML ya. Jadi kita pakai Star.
UML. Ini udah ada kemarin aplikasinya, sudah saya minta kalian install dan cari di Google. Sama saya sudah suruh kalian buat juga di di activity diagram itu kemarin. Nah, yang mesti diperhatikan juga ketika kita merumuskan aktor adalah kalian mesti tahu yang mana sih aktor yang utamanya, terus yang mana sih secondary aktor, yang mana aktor yang benar-benar aktif, ataukah aktor yang hanya bersifat pasif. Ini yang menjadi penanda di sisi kita ketika kita menggunakan use case diagram. Nah, bagaimana model penulisan yang benar untuk di use case diagram, khusus untuk aktor, bisa dilihat layar kalian ya. Tidak boleh ada komunikasi langsung antara aktor. Jadi kalau kayak gini, misalkan ya ada kasir dengan konsumen. Nah, ini nggak boleh langsung ada garis gitu ya terhubung. Ini nggak boleh, ini salah. Ya harus diantaranya itu ada sebuah ada case, ada lingkaran elips dulu tadi. Yang kedua, kalau dia merupakan sebuah sistem, gitu ya, jadi kalau merupakan sebuah sistem, kita biasa kasih nama itu pakai tanda kurung kayak gini. Ini ya, mesti diingat ya, kalau dia sistem, saya menyarankan kalian masukkan dengan tanda seperti ini. Gitu ya. Jadi buka tanda lebih besar 2 kali atau tanda lebih kecil 2 kali. Baru nanti dituliskan apa nama sistemnya. Kemudian ada aktor yang namanya time. Nah, kalau kalian nulisin nanti di dokumentasi data ada namanya aktor time. Ini dia indikasikan schedule event. Jadi apa sih event-event yang sudah terschedule atau ibaratnya dia udah terjadi kejadian itu periodik atau bulanan. Ini yang kita sebut dengan time. Jadi misalkan kalau proses kayak update data, backup data, kita tuliskan sebagai aktor, itu kan terjadi tiap bulan. Nah, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk aktor kan. Nah, aktor ini dia gambarin fungsi tugas ataupun istilahnya adalah peranan, gitu ya, peranan. Jadi bukan posisi jabatan. Ingat sekali lagi, aktor itu adalah tugas atau peran, bukan posisi atau jabatan. Nah, aktor itu jangan digambarkan di tengah-tengah use case. Jadi contohnya bisa kalian lihat di layar, ini nggak boleh. Ya, yang benar itu adalah dia ditaruh di sebelah kiri, gitu ya. Baru nanti akan dimasukkan dengan beberapa case yang lain. Nah, aktor juga itu menggambarkan tugas atau peran bukan di posisi sebuah jabatan. Kayak contoh kayak gini ya, nasabah sama teller. Mereka itu punya sama-sama cash. Nah, di mana nasabah itu bisa buka rekening, kemudian teller itu juga bisa membuka rekening, nasabah itu bisa menabung, teller juga bisa nabung, nasabah bisa ambil duit, teller juga bisa ngambil duit, nasabah bisa tutup rekening, teller pun bisa tutup rekening. Nah, ini ya contohnya di aktor apa yang mesti dipakai kalau kita nulis, sama bagaimana aturannya ini sudah saya share. Nah, di use case diagram itu ada juga namanya adalah asosiasi ya. Jadi setiap aktor itu dia bakalan berasosiasi dengan beberapa aktor yang lain. Nah, ada 4 jenis relasi yang bisa timbul dari use case diagram. Yang pertama adalah asosiasi antara aktor dengan use case. Ya, jadi ini diingat, ada hubungan atau asosiasi antara si aktor dengan use case. Ada asosiasi antar use case. Kemudian ada generalization atau inheritance antar use case. Kemudian ada generalization inheritance antara actors. Jadi ini adalah 4 jenis relasi. Nanti ntar kita akan coba lebih dalam ya. Nah, asosiasi itu bukan menggambarkan aliran data ya. Jadi sekali lagi ini mesti diingat, asosiasi itu bukan menggambarkan, tapi lebih tepatnya ke model jenis relasinya. Nah, asosiasi ini kita pakai untuk menggambarkan bagaimana si aktor itu terlibat dalam use case, bagaimana si aktor itu jalan dalam satu sistem, itu akan masuk di bagian asosiasi. Nah, asosiasi juga antar aktor beserta users, itu biasanya kita akan gambarkan dalam beberapa hal di bawah ini. Jadi, macam kayak ujung panah pada asosiasi antara aktor dengan use case, itu mengindikasikan siapa dan apa ya. Jadi ya, misalkan dia akan meminta atau bertransaksi, bukan mengindikasikan aliran data. Sekali lagi, dia itu mengindikasikan siapa dengan apa yang meminta interaksi,
bukan aliran data. Kalau kita ngebahas aliran data, itu jatuhnya kemarin ya, namanya adalah data flow diagram. Nah, ketika kalian menggunakan asosiasi aktor, kalian bisa gunakan garis, gitu, tanpa panah ya, tanpa ujung panah. Jadi contohnya seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi garis, misalkan kita mau asosiasi antara aktor dengan use case. Jadi, contoh kayak gini, jadi konsumen ini meminta atau berinteraksi dengan membeli barang, gitu ya, membeli barang kepada kasir, gitu. Atau kasir ini apa namanya meminta atau berinteraksi dalam pembelian barang dengan si konsumen, kayak gitu ya cara bacanya ya. Nah, ataukah yang kedua, konsumen ini dia berinteraksi dalam proses pembayaran dengan kasir. Kasir ini meminta proses pembayaran dengan interaksi dengan si konsumen. Jadi cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang indikasinya pasif. Gitu. Apa sih maksudnya pasif? Pasif itu hanya ada satu arah, gitu ya, satu arah. Jadi association antara si aktor dengan use case ini menggunakan panah terbuka. Jadi contohnya kayak gini. Ya, jadi ada tanda panahnya. Ini mengindikasikan kalau si aktor itu pasif dengan sistemnya. Jadi contoh kayak gini ya. Jadi konsumen ini membeli barang, konsumen ini membayar, kayak gitu ya proses bacanya. Gitu ya. Jadi konsumen membeli barang, konsumen ini mau membayar barang, itu di dalam sistem. Gitu ya, dalam sistem. Si kasir itu dia hanya menunggu informasi proses pembelian barang sama dia hanya menunggu proses pembayaran barang. Jadi beda ya, beda cara baca tadi antara panah yang di atas dengan panah yang di bawah. Garis yang di atas dengan garis yang di bagian bawah. Nah, untuk association antara use case ada yang namanya include. Jadi kalau kalian nanti lihat ada di apa namanya dokumentasi skripsi, ataukah kalian nanti ngelihat di beberapa dokumentasi aplikasi akan ada namanya include. Nah, include ini apa maksudnya? Include ini adalah panggilan ke use case yang lain di mana dia require atau wajib ada gitu atau diharuskan baru bisa jalan. Itu namanya include. Pemanggilan use case atau use case yang lain itu juga kita pakai dengan include. Nah, contohnya mungkin adalah pada saat kalian menggunakan fungsi program ya. Jadi mungkin kemarin kalian bikin aplikasi, kalian harus masukkan dulu file header-nya. Dia nggak bakalan bisa jalan kalau file header-nya itu nggak ada. Nah, itu yang kita sebut dengan fungsi include, memasukkan ya. Kemudian gambar association include itu bisa digambarkan yang seperti ini. Ada tanda lebih besar atau tanda lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil, dan dia digambarkan itu secara horizontal. Nah, tanda panah yang terbuka itu harus terarah kemana? Ke sub use case-nya. Jadi kalau semuanya dia include, ranah include-nya itu diarahkan ke sub-nya, bukan ke main-nya. Ini yang mesti diingat, banyak yang salah pada saat menggambarkan use case itu diarahkan ke main-nya. Sebenarnya diarahkannya adalah ke sub-nya. Ingat juga, di include itu tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Ya. Tidak boleh, kenapa? Karena tidak mungkin manusia itu jadi subprogram. Yang ada itu adalah program yang ada di dalamnya include subprogram seperti itu. Nah, yang lain adalah model dependensi gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya dependensi, use case itu kan dia manfaatkan use case yang lain. Jadi dia itu apa namanya require. Kalau nggak ada dependensi datanya yang satu, dia akan nggak bisa jalan. Gitu. Misalkan kalau kita mau mengirim pesan gitu ya ke use case yang lain atau yang lain itu bisa masukkan proses include. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Nah ini contohnya kita bisa pakai tanda panah, kemudian kita bisa masukkan apa namanya text include kayak gini. Nah, mesti diingat include itu dia mengarah ke sub program. Jadi ini adalah program utama. Nah yang ini adalah sub program. Atau bisa dituliskan juga dengan baris perintah uses kayak gini. Ya, ini bebas ya dari kalian modelnya seperti apa. Tapi kurang lebih nggak boleh dia ke orang atau si aktor dan nggak boleh dia ke main program. Dia hanya bisa ke subprogram. Nah, bagaimana model-model penulisan yang benar di Sketch? Contoh seperti ini ya. Jadi kalau ada nasabah, dia buka rekening, dalamnya itu catatan data pribadi. Ini apa namanya? Dia stop, berhenti. Ini adalah hal yang salah. Yang benar adalah kalau kita menuliskan use case itu
paling tidak kalau dia modelnya adalah berelasi gitu ya, bukan pasif gitu. Kalau ini kan satu dia sudah pasif gitu. Jadi nasabah itu pasif buka rekening doang. Padahal kan nasabah itu bisa jadi di dalam melakukan beberapa hal gitu. Nah, kemudian modelnya ya digambarkan dengan garis lurus tidak ada panah terbuka. Kemudian ketika kita nuliskan kata input, itu paling tidak di buku rekening itu harus ada satu lagi yang data yang keluar. Gitu ya. Atau satu lagi use case-nya itu yang terhubung. Nah, include juga tidak boleh dituliskan dalam program utama. Contoh kayak gini ya, nasabah itu pasti membuka buku rekening, kemudian ada kita nuliskan gitu, nuliskan di dalam misalkan dia include catatan data pribadi. Nah ini kan seharusnya adalah panahnya ke sini, gitu, bukan ke kiri. Kenapa? Karena buku rekening itu adalah main programnya, gitu ya. Ingat tadi aturannya bahwa include itu warna panahnya hanya ke subprogram. Yang benar adalah yang kayak gini. Kemudian nggak boleh ada akses langsung oleh nasabah ke apa namanya ke subprogram. Ini contohnya ya. Nah ini salah biasanya kalau kita nulis dia nggak boleh tanda garis biasa. Jadi ini ya contohnya. Nah, jadi ingat include itu nggak boleh ada relasi yang sifatnya apa ke siapa. Dia langsung menarik garis tidak ada buka panahnya. Ini salah juga. Kemudian kalau dari sini contohnya adalah si aktor ini langsung mengakses data ke data pribadi, ini nggak boleh juga. Ya, jadi makanya ini nggak boleh. Ini beberapa contoh yang mana penulisan yang benar dan yang mana penulisan yang salah di use case diagram. Nah, untuk association yang lain kita kenali lagi ada namanya association antara use case. Ada istilahnya extend. Extend ini adalah perluasan dari use case yang lain jika kondisi atau syaratnya itu terpenuhi. Ada namanya extend ya. Jadi ketika syaratnya terpenuhi, dia akan menghasilkan data association. Nah, kurangi penggunaan association extend ini karena kalau kita pakai extend terlalu banyak gitu ya, biasanya orang akan sulit untuk pakai memahami diagramnya kita. Kemudian ingat tanda panah ini terbuka harus ke base use case-nya sama ya, jadi ke main use case-nya, bukan ke sub-nya. Nah, ada beberapa istilah di sini gambarkan asosiasi extends itu secara vertikal. Jadi gambar below dan base parent, jadi dia ada di bawah dari use case orang tua. Nah, yang lain adalah kalau kita nulis extends tidak boleh itu aktor dihubungkan dengan use case. Jadi nggak ada extend itu langsung connect ke aktor, nggak ada. Dia tetap harus dari case ke case, sama dengan apa namanya include gitu. Extend relationship itu bisa jadi kayak gini karena kita sebut dia dependensi ya. Jadi kalau tadi include itu artinya dia required, betul-betul dibutuhkan. Sedangkan kalau dependensi itu tergantung apakah dia bisa dipakai atau enggak, ataukah dia bisa dimanfaatkan oleh use case yang lain. Jadi kalau acak aliran datanya sih dia akan mengirim pesan dari use case yang lain. Jadi arahnya ke seperti ini. Berarti ini adalah si parent gitu ya. Parent yang ini adalah anaknya atau childnya. Nah, bagaimana penulisan extends yang benar? Seperti ini ya. Jadi extends itu nggak boleh ke sub. Ini salah. Makanya yang benar itu panahnya harusnya ke parent. Parent itu adalah buka rekening. Kemudian extends itu nggak apa namanya bisa dilihat ya, dia bukan selain ke sini, bisa juga kita lihat dia nggak boleh nasabah itu berkomunikasi langsung dengan hasil dari subnya. Nah, karena dari sini kan kita bisa baca bahwa di buka rekening itu di dalamnya sudah memanfaatkan untuk pembukaan deposito. Gitu. Kita lanjut. Sekarang ada tanda panah namanya generalization atau inheritance. Nah, untuk generalization atau inheritance itu biasanya digambarkan dengan salah satu panah gitu yang tertutup seperti ini ya. Jadi panahnya tertutup. Beda tadi ada panah terbuka yang kayak gini. Itu beda ya. Terus ada satu panah yang full, membaca seperti ini. Nah, ini beda ya. Ini namanya generalization.
Dan ingat kalau kita menuliskan generalization itu harus digambarkan secara vertikal. Kemarin kan saya sudah ajari di Java ya, ada yang namanya extends, ada namanya include. Nah ini sebenarnya use case diagram itu kan ke objek gitu, jadi ada istilahnya inheritance. Nah ini ya inheritance, turunannya gitu ya. Jadi generalization atau inheritance antar use case ini dibuat kalau ada keadaan lain dalam sisi perlakuan yang khusus. Nah inheritance itu use case-nya ditaruh atau dibawa dari parent. Jadi dibawa dari parent use case. Jadi contohnya kalau dituliskan itu seperti ini. Jadi proses pembayaran itu dia adalah inheritance dari pembayaran yang khusus. Nah, dan ingat biasanya itu ada dua proses gitu ya digambarkan. Jadi benar bisa tulis begini, kalau yang kayak gini ya salah. Kenapa? Karena harusnya ada dua data dari inheritance itu yang masuk. Kalau kita nulisinnya dia dalam bentuk yang uh, apa namanya horizontal gitu. Nah yang benar kan adalah harus vertikal seperti ini. Nah kemudian ini juga salah. Kenapa? Karena dia bukan merujuk ke parent. Gitu ya. Nah yang benar itu adalah kayak gini. Nah, ini yang benar. Jadi merujuk ke parent. Generalisasi dari sisi use case itu memiliki beberapa perilaku juga yang sama. Kalau kita nulisin kata use case, contohnya kayak gini. Jadi pendataan asuransi di dalamnya itu dia sudah menggunakan data, ada pendataan asuransi mobil sama pendataan asuransi jiwa. Jadi bisa digambarkan kayak seperti itu. Ada tanda panah ya yang tertutup. Nah, generalization itu atau inheritance itu yang mesti diingat ketika ada aktor baru yang terbentuk, gitu. Atribut atau metodenya sama dengan aktor yang sudah ada, kita bisa inheritance aktornya itu dibawa dari parents. Nah, special case untuk inheritance dia bisa dari aktor ke aktor. Ingat ya, dia bisa dari aktor ke aktor. Nah, kalau seumpamanya aktor barunya terbentuk dari satu metode yang sama, contoh kayak gini ya, ada nasabah, gitu. Ada nasabah dengan nasabah yang khusus. Nah, ini berarti kita bisa buat dalam satu inheritance bahwa nasabah khusus itu lahir dari data aktor dari nasabah. Namun dituliskannya itu ada tanda panah dulu di bawah nasabah baru ke data khusus. Nggak boleh langsung dituliskan seperti ini. Kemudian ingat dia selalu merujuk, kalau kita nulisnya dia di bawah gitu, di bawah parent aktor itu nggak boleh tanahnya itu menuju ke si sub aktornya gitu ya, dia harus menuju ke main parent aktor. Jadi contohnya kayak gini, ini yang benar, ini yang salah ya. Jadi kalau kalian nulisnya dalam bentuk inheritance di bawah, itu panahnya harusnya ke atas bukan ke bawah. Ini ibaratnya kalau kita baca ya, nasabah itu apa namanya, nasabah itu semua jenisnya adalah nasabah khusus, padahal kan tidak. Nasabah itu di dalamnya ada generalization atau inheritance dari nasabah khusus. Nah, generalisasi dari beberapa aktor dia memiliki perilaku yang sama. Kalau contohnya macam seperti ini, jadi kalau kita lihat macam seperti ini, jadi pelanggan yang berkunjung sama pelanggan yang telepon, semua ini kan masuk dalam main parent dari pelanggan. Generalization atau inheritance juga bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi misalkan ada satu turunan dari satu apa namanya aktor, kemudian dia punya dalam satu case inheritance, kalian bisa tuliskan seperti ini. Jadi misalkan ya, enroll family ini di dalamnya ada generalization dengan enroll data student. Gitu, ya. Nah, selanjutnya kita kenali namanya package diagram. Jadi ada namanya package diagram. Package diagram ini apa? Kalau use case diagram itu adalah bagaimana sih kita memodelkan elemennya gitu. Jadi bagaimana sih kita mengatur setiap model elemennya ke dalam satu sistem. Gitu. Jadi kita bisa kelompokkan dia dalam satu yang namanya package. Gitu. Jadi satu yang namanya package. Nah, bisa kalian lihat dia kita gunakan untuk mengatur ya, memperlihatkan bagaimana use case ini diagram atau diatur dalam satu kelas diagram. Kalau kalian pakai Java, sebenarnya itu bisa di-generate langsung ya, menggunakan ada plugin untuk UML gitu.
Kemudian ada package yang digambarkan dalam directory. Jadi kalau seumpamanya ada satu data yang digambarkan dalam satu directory atau file atau folders, kalian bisa pakai package diagram. Gitu ya. Jadi kalian bisa pakai package diagram. Kemudian package diagram ini bisa dipakai di sembarang diagram OML, gitu ya, karena dia sudah aturan yang general. Kemudian package ini secara resmi bukanlah diagram OML. Kamu mesti diingat ya, package itu bukan diagram OML secara resmi, tapi orang pakai untuk pengelompokan. Kemudian package ini biasa dipakai dalam masing-masing diagram OML. Tujuannya adalah menggambarkan yang mana sih level sistem yang high, yang mana sih overview dari desainnya, yang mana sih diagram yang sifatnya kita mau pecah, atau ibaratnya dia punya banyak turun atau bubbles, ataukah kita mau organisir gitu source code untuk programming kita. Jadi bisa gunain package. Nah, package itu bisa digambarkan dalam lambang seperti ini ya. Lambang seperti ini. Setiap package itu dia punya diagram yang lengkap, yang bisa dipakai untuk organisir gitu ya, data menjadi beberapa diagram yang kecil. Kalau kita gambarkan, bisa dia punya lebih dari 7 bubbles atau kurang dari 2 bubbles satu data yang ada di dalamnya. Jadi sebuah diagram ini dia punya bubbles, maka dia akan lebih sulit dipahami. Kalian bisa organize dalam diagram itu ke dalam satu data menggunakan package diagram, dan umumnya digambarkan seperti ini, kayak gambar folder ya. Nah, contoh dari gambar package diagram di sisi package itu kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat ada package untuk online ordering, ada shipping, proses untuk pengiriman, ada proses untuk pemesanan online. Nah, ini kan berbeda-beda, pasti ada sistem di dalam. Ini ada user interface-nya, shipping ini juga ada user interface-nya, gitu ya. Customer ini ada domainnya juga, order juga ada domainnya, masing-masing berkomunikasi dengan Anda dari seperti ini. Bisa juga dalam satu use case diagram package itu kita nulis kayak gini. Nah, jadi student itu memanajemen data dari pinjaman dengan loan and grants, terus manajemen fee-nya dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa diingat kalau di data dari use case diagram, gitu ya. Dari sisi use case diagram itu, kalian mesti ingat ada kata uses, ada include, ada extends yang digunakan dari versi ML. Kadang orang masih pakai, ada orang juga yang udah nggak gunakan. Sekarang khusus untuk kata use case dan includes ini sudah digantikan dengan full kata include. Jadi nggak pakai s ya. Jadi uses, includes itu udah dipakai, diganti dengan kata include. Kemudian extends dikembangkan menjadi include dan generalization. Tapi kalaupun masih mau pakai extends juga nggak ada masalah untuk penulisannya. Tergantung dari aplikasi yang kalian gunakan nanti, apakah fitur dari extends itu masih ada atau enggak. Dan kita bisa avoid gitu ya, dua level use case association. Contoh kayak gini. Jadi nasabah buka rekening, dalamnya ada include catatan data pribadi, dan catatan pribadi itu ada catatan alamat. Sebenarnya ini bisa langsung tuliskan aja sih, jadi catatan data pribadi yang include ke dalam buku rekening. Use case diagram, adik-adik bisa lihat juga model package diagram. Ketika diagramnya itu tidak bisa kita tuliskan dalam satu halaman, gitu ya, kalian bisa gunakan package. Kemudian kalau misalkan kita mau buat uses diagram itu lebih kecil menjadi data yang bisa dibaca, kita bisa pakai uses package. Kemudian uses package itu digambarkan dengan seperti ini. Kalian bisa memudahkan dengan data yang ini semuanya kita masukkan ke dalam package. Nah, use case naratif, kalau kalian menuliskan kata use case, itu biasanya akan berisi informasi mengenai sebuah kata kerja gitu, atau sebuah case, yaitu terdiri dari apa nama use case-nya sama aktor apa aja yang terlibat dari use case. Tujuan dari use case itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan kegiatan. Gitu. Jadi mendeskripsikan kegiatan yang ada dalam satu sistem menggunakan sebuah case. Ini contoh-contohnya ya, jadi dalam ada membuat nota, di mana membuat nota itu ada proses entry data untuk konsumen data baru, ada proses entry data untuk barang yang dibeli, sehingga nota itu bisa bisa dilihat atau meminta data proses pembuatan nota dari entry konsumen dan entry barang.
Nah, use case diagram, kalau kalian mau lebih detail sih, biasanya saya minta, kalau teman-teman yang lagi skripsi, biasanya saya minta untuk menuliskan gitu. Use case diagramnya itu kalau mau yang lengkap bisa nulisin seperti ini. Jadi nulisin dulu apa nama use case-nya, terus nulisin siapa sih aktornya, terus kalian nulisin apa sih yang mereka bisa kerjakan gitu. Oke, mulai dari konsumennya datang ke toko, dia bayar cash, kemudian barangnya dicatat, baru dia punya ada asumsi stok. Nah, kita bisa pakai apa? Bisa pakai input. Kemudian ada use case untuk entry beli. Adaptornya siapa yang beli? Ya, konsumen. Kita bisa pakai extend. Ataukah use case-nya entry konsumen data yang baru? Aktornya siapa? Ya, konsumen. Kita bisa entry datanya ke description datanya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada satu contoh kasus, bisa kalian baca-baca nanti di materinya juga. Inti case-nya di sini adalah kita dapat satu kasus di mana ada apa namanya seorang pelanggan di agensi, dia lakukan proses apa namanya uh, penulisan untuk daftar data pelanggan dari si loper gitu. Jadi kan si loper ini dia punya buku kerja di apa namanya di agensi, dia ngisi mulai dari data nama, nomor, nama, alamat, area kerja. Nah ini yang sebenarnya nggak perlu, yang kita hanya fokus ke apa case yang dikerjakan oleh si aktor. Nah, kalau kalian baca ini detail, gitu ya, nantinya akan jadi seperti ini untuk use case diagram. Di pegawai itu dia melakukan proses untuk entry data pelanggan baru, perawatan data media, perawatan data loper, sama pembuatan tagihan. Oh iya, ini yang mesti diingat ya. Penulisannya itu bisa ditulis di bawah. Kayak gini. Ini contoh case-nya ditulisnya di bawah ya. Nah, di dalam penentuan loper koran itu ada data include, di mana main program itu adalah penentuan loper. Kemudian loper ini bisa mengentry data transaksi sama mengentry data pembayaran. Nah, kalau kita mau mudahkan dia, yang mana yang diatur sama sistem, ya kita bisa bikin dia domain system. Contohnya kayak gini. Jadi posisi ini kita pindahkan ke kanan, gitu ya. Kemudian yang ini dia masuk ke tengah. Jadinya seperti ini. Jadi kita bisa baca ya. Semua yang ada di dalam kotak ini itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan si user itu ke dalam sistem. Sampai di sini adakah pertanyaan mengenai use case? Jadi fokusnya intinya kalau kita nulis use case itu ke arah apa aja sih yang bisa dikerjakan sama user dalam sistem, bukan aliran data dari proses sistem, bukan ya. Dia lebih fokus ke apa yang bisa dikerjakan si user. Jadi kalau kalian perhatikan ini, pegawai bisa mengintip data pelanggan, bisa melakukan perawatan data media, bisa melakukan perawatan data loper, bisa melakukan proses pembuatan tagihan. Loper ini bisa menginput, entry to input ya, menginput data transaksi. Loper ini bisa menginput data pembayaran. Nah, kayak gitu. Jadi ya fokusnya hanya ke hal-hal yang dikerjakan oleh si user, bukan isiannya. Kalau tadi kan ada case-nya kayak gini, ada nomor, nama, alamat, area kerja, itu kan nggak muncul di sini. Kenapa? Karena itu bagian dari isian data sistem. Kita nggak perlu itu. Kita cukup nuliskan entry pelanggan baru. Nanti di diagram apa namanya activity baru kita jelasin entry pelanggan baru itu isinya apa aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, kalau nggak ada hadiah yang saya kasih. Silakan kalian buat use case dari kasus berikut ya. Ini kemarin kasus yang sama yang kalian kerjakan menjadi activity diagram. Saya minta kalian kerjakan menjadi sebuah use case. Setelah itu apa namanya? Saya minta kalian analisis juga yang mana yang benar ya. Apakah yang ini apakah penulisan ini benar, apakah yang ini benar, terus apakah yang ini juga benar, ataukah yang ini yang benar. Yang mana prosesnya yang benar, ini saya minta kalian analisis. Nah, kalau salah, dia salah kenapa? Jadi, jelaskan ya, kalau benar, benarnya kenapa. Kalau salah, ya dia salah kenapa. Semuanya kalian kerjakan, masukkan ke dalam Word, kemudian kalian upload di Drive, dan linknya kalian kumpulkan. Kalau lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi mengenai hadiahnya? Ada pertanyaan? Anyone? Anyone? Ada? Ada?
Oke, thank you. Kalau memang udah nggak ada, saya cukupkan ya untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Silakan dikerjakan untuk hadiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Thank you. Terima kasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam.